Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yantari Fani Atika, NIM 6101418116 dari Rombel PJKRC tahun 2018 FIK UNES. Dalam video PPT ini, mata kuliah Psikologi Olahraga, saya akan menyampaikan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu mendefinisikan sikap dan menjelaskan struktur dan fungsinya. Yang kedua, membahas cara mengukur sikap, termasuk skala Thurston, Likert, dan Osgood. Yang ketiga, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Yang keempat, memahami hubungan antara sikap dan perilaku olahraga menggunakan teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana. Yang kelima, menggunakan model transteoretikal untuk memahami masalah penerjemahan prosikap olahraga menjadi partisipasi olahraga. Yang keenam, yaitu strategi untuk mengubah sikap terhadap olahraga. Kita masuk materi yang pertama, yaitu definisi sikap, struktur, dan fungsi. Definisi sikap yaitu sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif, positif atau negatif, penilaian mengenai orang, objek, maupun ide. Dalam sifat sikap Pennington et al. Membedakan antara dua pendekatan pemahaman sikap. Yang pertama, pendekatan fungsional, melihat mengapa kami memiliki sikap dan bagaimana mengadopsi sikap tertentu dapat membantu untuk kita. Yang kedua yaitu pendekatan struktural, melihat pada faktor-faktor berbeda apa yang membentuk sikap. Selanjutnya yaitu pendekatan fungsional, sikap dibutuhkan untuk 1. Fungsi adaptif, 2. Fungsi pengetahuan, dan yang ketiga fungsi pertahanan ego. Dalam fungsi adaptif, yaitu melibatkan kegunaan dari sikap tertentu dalam membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Yang kedua yaitu fungsi pengetahuan. Dari sikap ini mengacu pada fakta bahwa memiliki sikap membuat dunia menjadi tempat yang lebih sederhana dan lebih dapat diprediksi. Yang ketiga yaitu fungsi pertahanan ego. Fungsi ini yaitu menyangkut fakta bahwa kita dapat mengadopsi sikap untuk membantu melindungi diri kita sendiri dari perasaan sulit atau menyakitkan. Selanjutnya yaitu pendekatan struktural. Ada 3 aspek sikap, yaitu 1. Dimensi kognitif, yang kedua dimensi sikap afektif, dan yang ketiga dimensi perilaku. Yang pertama, dimensi kognitif. Dimensi ini yaitu sikap yang berkaitan dengan keyakinan kita. Yang kedua, dimensi sikap afektif, yaitu menyangkut pada perasaan kita atau emosional. Yang ketiga yaitu dimensi perilaku. Dalam dimensi ini, sikap menyangkut pada tindakan kita. Selanjutnya yaitu skala pengukuran sikap. Ada 3 skala, yaitu 1. Skala Likert, yang kedua skala Thurston, dan yang ketiga skala Osgood. Skala Likert itu sendiri yaitu mengukur sikap yang menyangkut keyakinan, perasaan, dan perilaku. Jadi, ketiga dimensi termasuk di dalamnya, ada dimensi kognitif, afektif, dan perilaku, semua termasuk di dalamnya. Yang kedua yaitu skala Thurston. Dalam skala Thurston yaitu mengembangkan sistem sikap yang kompleks pengukuran. Skala Thurston ini menyerupai skala Likert di dalamnya. Yang ketiga yaitu skala Osgood. Skala Osgood itu sendiri yaitu mengembangkan prosedur alternatif untuk langsung pengukuran sikap. Skala diferensial semantik diterapkan untuk mendeskripsikan subjek tes. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Ada 3 yaitu pertama faktor kepribadian, dan yang kedua faktor gen, dan yang ketiga faktor sikap. Yang pertama, faktor kepribadian. Sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Yang kedua, faktor gen. Beberapa aspek kepribadian diwariskan.
mungkin kita bisa mewarisi kecenderungan untuk mengembangkan jenis tertentu sikap. Memang ada beberapa bukti bahwa susunan genetik kita dapat mempengaruhi kita untuk bersikap positif atau negatif secara umum terhadap olahraga. Yang ketiga yaitu sikap. Dengan sikap itu sendiri, kita dapat mengadopsi sikap terhadap olahraga yang mereka lihat pada panutan dengan mengamati dan meniru perilaku panutan mereka. Hubungan antara sikap dan perilaku olahraga menggunakan teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana. Yang pertama, teori tindakan beralasan. Teori tindakan beralasan untuk menjelaskan partisipasi dalam olahraga ada dua faktor, yaitu faktor sikap dan niat. Sebelum kita berniat untuk berolahraga, kita perlu memiliki perasaan dan keyakinan yang positif tentang olahraga itu sendiri, dan kita perlu melihat olahraga sebagai aktivitas yang diinginkan secara sosial. Tentu saja niat untuk berpartisipasi tidak serta-merta mengarah pada perilaku. Yang kedua yaitu teori perilaku terencana. Teori ini yaitu memodifikasi dari teori beralasan tindakan. Teori perilaku terencana mengatasi dengan memperkenalkan variabel lebih lanjut, kontrol perilaku yang dirasakan yang mempengaruhi niat. Selanjutnya yaitu model transteoretikal. Model tersebut mengacu pada fakta bahwa model terdiri dari unsur-unsur dari beberapa teori psikolog. Ada tahapan dalam berolahraga, yaitu 1. Prakontemplasi, 2. Kontemplasi, yang ketiga persiapan, yang keempat tindakan, dan yang terakhir pemeliharaan. Prakontemplasi itu sendiri yaitu orang tidak punya niat untuk berolahraga. Kontemplasi, mereka memiliki niat untuk melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga persiapan, mereka memulai olahraga yang tidak teratur atau jarang. Yang keempat tindakan, mereka terlibat penuh dalam partisipasi jangka pendek. Dan yang kelima yaitu pemeliharaan, mereka mempertahankan partisipasi reguler. Strategi untuk mengubah sikap terhadap olahraga. Mengubah sikap orang terhadap olahraga ada pendekatan teoritis untuk perubahan sikap, yaitu teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif memberikan cara untuk memahami cara-cara kita membujuk diri kita sendiri untuk tidak berperilaku sehat seperti pelatihan reguler. Disonansi kognitif juga tersedia kami dengan teknik untuk membujuk orang lain agar menuruti perilaku mereka melihat sebagai hal yang tidak diinginkan secara sosial. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.